Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat karunia sehingga dipertemukannya Allah Subhanahu wa taala kita di tempat ini dalam rangka ajang musabaqah santri, dalam rangka menyambut dan memeriahkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama ini sehingga kita bisa merasakan manisnya agama Islam hingga sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah musabaqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ceramah singkat pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Rabbmu membinasakan suatu negeri dengan zalim padahal penduduknya adalah penyuruh kebaikan. Suatu ketika Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin kita akan binasa atau terkena bencana sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, idza kasral khabas." Iya, kata Rasulullah, jika kemaksiatan masih merajalela. Keberadaan orang-orang yang saleh, orang yang rajin berzikir kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, bahkan ia sering berdoa kepada Allah demi kemaslahatan umat, itu belum cukup menjadi tolak ukur dan benteng dari turunnya bencana di dunia. Apabila kemaksiatan masih merajalela, perjudian ada di mana-mana, perzinahan ada di mana-mana, maka itu tidak akan bisa menjadi benteng dari turunnya bencana di dunia. Akan tetapi keberadaan orang-orang yang muslihlah yang mampu menjadi tolak ukur, menjadi benteng dari turunnya bencana di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Rabbmu membinasakan suatu negeri dengan zalim padahal penduduknya adalah penyeru kebaikan. Quran Surah Hud ayat 117. Tidak usah kita mengambil contoh yang jauh-jauh. Sejenak kita mengingat bagaimana kejadian peristiwa kurang lebih 4 tahun yang lalu, tepatnya 28 September 2018 kemarin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, bencana kepada saudara-saudara kita yang berada di Kota Palu. Bagaimana kemudian gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala hektar mengguncangkan tanah Kaili, yaitu Kota Palu, dan ini merupakan tanah kelahiran saya sendiri. Bukan cuma sampai di situ, para ikhwan. Bagaimana kemudian beberapa menit setelah gempa disusul lagi oleh tsunami. Sangat mustahil dan tidak bisa kita bayangkan. Bahkan jika seorang di antara kita apabila mendengar kabar kalau di Palu terjadi tsunami mungkin tidak percaya. Kenapa? Saya sendiri saja selaku orang yang sampai sekarang tinggal di wilayah Kota Palu itu tidak percaya ketika pertama kali mendengar kabar kalau di Palu terjadi tsunami. Akan tetapi ketika saya menyaksikan, melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kondisi pada saat itu, saya mengatakan bahwa ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma sampai di sini? Oh, tidak. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi bencana, musibah yang bernama likuifaksi. Bagaimana kemudian tanah itu seperti di blender, diputar-putar sampai hancur, seakan-akan jus alpukat yang di blender sampai hancur. Rumah yang awalnya ada di sini dipindahkan ke sana, rumah yang ada di sana dipindahkan ke sini. Bahkan
Ada rumah yang dapurnya di bawah, ruang tamunya di atas. Bahkan sebaliknya, ruang tamunya di bawah, dapurnya di atas. Dan ini benar-benar nyata, bukan dongeng ataupun drama. Ini benar-benar nyata, kisah nyata yang benar-benar menimpa saudara-saudara kita yang berada di kota Palu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kuasanya pada saat itu. Ini semua disebabkan apa? Ini disebabkan akibat kemaksiatan merajalela dan terang-terangan dilakukan di tengah-tengah manusia. Bayangkan iwan sekalian, mohon maaf, pemuda-pemuda seumuran kita, anak-anak seumuran kita, jika kita dapatkan mereka minum minuman keras, itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak asing lagi bagi kita jika mendapatkan mereka minum minuman keras. Karena kenapa? Bagi mereka menganggap kalau belum pernah minum minuman keras itu cupu, kata mereka. Bukan laki-laki, kata mereka, kalau belum pernah mabuk. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman sekalian, jangan pernah mendekati untuk minum minuman keras ini. Masyiral muslimin, jamaah musabaqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.